Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah untuk memberi kata sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi Timpora tahun 2021 secara resmi. Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Lili Susjerdi BCIP SIP MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia dan salam sukses serta salam Pancasila. Di tengah isu-isu yang memang membutuhkan kehadiran kita secara kolaboratif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang intinya adalah tentang lalu lintas orang baik keluar maupun ke dalam negara kita, ini harus mendapatkan aspek pengawasan yang memadai karena terkait dengan penegakan kedaulatan negara anggota masyarakat atau orang luar yang masuk ke negara Indonesia tanpa adanya dokumen yang mencukupi dan memadai tentu dianggap sebagai pelanggaran keimigrasian. Kemarin kita sudah melakukan penginderaan resiko ya lintasan orang asing bersama dengan pengawasan tentang resiko peredaran narkoba dan juga kepabeanan tentunya yang difasilitasi oleh Pak Asep dengan menggunakan kapal bea cukai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan selamat melaksanakan diskusi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka rapat koordinasi pengawasan orang asing wilayah Sulawesi Tengah dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Salam Pancasila. Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Farudin Ambas, kami persilakan. Karena ini juga menyangkut pengawasan orang asing yang mengganggu ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang hidup dan ingin dibawa ke Indonesia. Kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waspada atas situasi yang memang berdampak pada situasi yang ada di kita. Dalam konteks pengawasan orang asing, bagaimana kita membangun keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu dari berbagai macam ancaman. Sepintas kelihatan kenapa orang asing bisa masuk, kenapa orang yang nganu tidak masuk. Penindakan atau pembinaan sesuai dengan PP 34 itu Pak. Jadi yang memiliki wewenang ada di pegawai pengawas, pengawasnya ada di provinsi Pak. Mungkin telah banyak dibahas oleh Pak Joko tentang keimigrasian. Orang dari luar ke Indonesia seperti pengungsi itu, ini korban dari tindak TPPO juga Pak. Jadi TPPO itu tidak terjadi di dalam negeri saja, tapi juga terjadi dari luar negeri ke Indonesia. Pembuatan paspor pekerja migran Indonesia di kantor imigrasi tanpa melalui Kemnaker atau BNP 2 TKI Pak. Memiliki status orang asing ini harus atau tidak memiliki izin tinggal, maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan terobosan memberi visa onshore. Orang di dalam dapat diberikan visa. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pelayanan yang terkait dengan keimigrasian. Dalam sisi pelayanan paspor dan lain-lain sebagainya, ya mungkin bisa dilakukan di kabupaten masing-masing. Nah, di mana arus barang, jasa, manusia itu bebas masuk ke Indonesia. Ada peneliti asing atau NGO asing yang masuk untuk meneliti potensi-potensi alam yang ada di dasar laut kita, Kementerian Dalam Negeri, dan terkadang informasinya tidak sampai kepada kami di daerah Pak. Adalah pemantauan orang asing dan lembaga asing. Kalau kita bikin pos atau khusus untuk orang asing, itu tidak akan mungkin mau dikeluarkan oleh Dirjen Anggaran Pak. Jadi itu tidak mungkin. Dari imigrasi tanpa rekomendasi dari instansi terkait Bu. Jadi kalau peneliti asing itu diajukan oleh Kemenristek ke kita, baru kita lakukan clearance house namanya Bu. Simpulannya yang pertama adalah
institusi kita, apapun warna seragam kita, tugas kita satu yaitu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Yang kedua, mengenai kehadiran tenaga kerja asing, karena itulah yang harus kita waspadai dan harus kita konsentrasikan supaya tetap terjadi kondusivitas investasi di wilayah Sulawesi Tengah. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Baru